anak-anak, kembali lagi bersama dengan Ibu Kavita. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja ya. Sebelum masuk ke dalam materi, Ibu ingin bertanya nih sama kalian. Apakah kalian pernah berkemah? Pernah sungkan ya? Wah, pasti banyak yang pernah berkemah di pendidikan jenjang sebelumnya ya. Nah, Ibu jelaskan ya, berkemah merupakan aktivitas di kehidupan alam yang dilakukan sendiri maupun bersama-sama. Nah, aktivitas berkemah juga menggambarkan kehidupan saling gotong royong antar peserta kemah seperti mendirikan tenda, membuat api unggun, dan lain sebagainya. Berkemah juga lebih mendekatkan kita dengan alam sebagai hasil ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa secara langsung maupun tidak. Kegiatan tersebut mengajari kita berinteraksi dengan Tuhan sebagai pemilik kehidupan dan berinteraksi dengan makhluk hidup sekitarnya. Apakah sudah tergambarkan kita akan membahas materi apa? Yaps, betul sekali. Kita akan membahas materi berkenalan dengan alam. Yuk, mari simak videonya sampai akhir. Apakah kalian tahu gambar di samping ibu ini merupakan gambar apa? Ayo coba tebak. Benda pada gambar tersebut merupakan peninggalan dari aktivitas manusia sebelum mengenal aksara atau tulisan. Wah, zaman dahulu sudah mengenal alat-alat walaupun sederhana ya. Nah, pada zaman tersebut, kehidupan manusia masih menggunakan benda-benda yang ada di sekitar nih, contohnya di samping. Kehidupan primitif masih menjadi aktivitas sehari-hari dari manusia pada saat itu. Namun demikian, teknologi yang digunakan seperti benda-benda di samping ini yang diciptakan pada zaman dahulu, itu sudah termasuk canggih pada zamannya. Wah, keren ya. Bumi yang kita tinggali ini sudah sangat tua dan banyak mengalami kerusakan. Pemanasan global atau global warming, efek rumah kaca, polusi udara, air, dan tanah merupakan contoh yang dapat merusak bumi. Kerusakan di bumi banyak disebabkan oleh siapa anak-anak? Betul sekali, kerusakan bumi banyak disebabkan oleh ulah atau perilaku manusia. Beberapa aktivitas manusia yang menimbulkan kerusakan antara lain pembakaran atau penebangan buang sembarangan, membuang sampah, dan penggunaan teknologi yang menghasilkan polusi. Ketika awal menciptakan makhluk hidup, kondisi mempengaruhi perkembangan bumi kita sudah stabil dan dapat ditempati dengan baik oleh makhluk hidup seperti kita. Berikut kita akan membahas mengenai proses perkembangan bumi berdasarkan ilmu geologi. Pembawakan sejarah perkembangan bumi dibagi ke dalam 4 zaman. Yuk, mari kita simak. Yang pertama yaitu zaman Arkaiozoikum. Pada zaman Arkaiozoikum merupakan zaman tertua yang berlangsung sekitar 2500 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini, keadaan bumi belum stabil, suhu bumi masih sangat tinggi dan tanda-tanda kehidupan belum muncul. Yang kedua yaitu zaman Paleozoikum. Pada zaman Paleozoikum atau biasa disebut zaman hidup tua telah berlangsung sekitar 340 juta tahun yang lalu. Pada zaman ini mulai ditandai dengan kemunculan makhluk hidup berupa organisme bersel satu. Yang ketiga, zaman Mesozoikum. Pada zaman Mesozoikum merupakan zaman hidup pertengahan yang sudah berlangsung sekitar 140 juta tahun silam. Pada zaman ini muncul hewan-hewan reptil besar seperti dinosaurus. Oleh karena itu, zaman ini dikenal dengan zaman reptil. Dan yang terakhir yaitu zaman Neozoikum. Pada zaman ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pada zaman tersier yang terjadi sekitar 60 juta tahun yang lalu. Zaman ini dinosaurus telah punah dan mulai berkembang jenis binatang menyusui atau yang disebut mamalia. Yang kedua yaitu kuartier. Pada zaman ini terdapat tanda-tanda kehidupan manusia dan zaman ini merupakan zaman terpenting bagi kemunculan aktivitas manusia. Kita sebagai manusia senantiasa berinteraksi dengan lingkungan alam. Alam merupakan sumber dari kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia. Alam juga menyediakan kebutuhan manusia seperti gambar di samping ini anak-anak. Apakah kalian ada yang tahu nama barang-barang tersebut? Benar sekali, barang tersebut yaitu barang tambang yang diantaranya seperti logam, minyak, dan lainnya sebagainya. Barang tersebut merupakan bahan dasar untuk benda-benda seperti kendaraan bermotor. Hasil tersebut merupakan dampak positif sebagai hubungan antara manusia dan alam yang baik. Akan tetapi, interaksi antara manusia dan lingkungan juga menimbulkan konsekuensi atau akibat apa, anak-anak?
Betul sekali, menimbulkan konsekuensi atau akibat sebagai dampak negatif terhadap lingkungan. Berikut beberapa contoh sebagai akibat interaksi manusia dengan alam yang bersifat merusak. Apakah kalian tahu video tersebut tentang apa? Ayo coba tebak. Benar sekali, video tersebut tentang pencemaran udara. Dapat terjadi karena emisi gas yang dihasilkan selama proses pembakaran. Hasil pembakaran tersebut menghasilkan karbon dioksida atau yang disebut dengan CO2. Kandungan CO2 yang tinggi di lapisan udara bumi atau atmosfer berdampak kepada terciptanya efek rumah kaca. Akumulasi emisi gas mengakibatkan pancaran panas matahari terperangkap di lapisan udara bumi sehingga terjadi kenaikan suhu di permukaan bumi. Wah, pantas saja ya, kita sering merasa kepanasan. Nah, kalau video di atas, ada yang bisa tebak tidak? Merupakan video apa? Betul sekali, video tersebut adalah terjadinya pencemaran air. Tingginya konsentrasi zat-zat berbahaya yang terkandung dalam zat air mengakibatkan pencemaran air. Konsentrasi dari zat-zat tersebut telah berlangsung lama sehingga menimbulkan dampak tertentu. Nah, pencemaran air ini dapat terjadi karena penggunaan bahan peledak untuk menangkap ikan dan limbah industri yang dibuang sembarangan. Berbagai aktivitas manusia seperti memasak, mencuci, dan mandi membutuhkan air. Perairan yang tercemar dapat berdampak pada kesehatan manusia, berkurangnya ketersediaan air bersih, dan mengganggu keseimbangan ekosistem air. Wah, kita harus menjaga kebersihan air ya, karena air memiliki peranan penting bagi kehidupan kita. Nah, video di atas, apakah ada yang bisa menebak lagi anak-anak? Betul sekali, video tersebut merupakan pencemaran tanah yang disebabkan karena tanah kehilangan komponen penting sebagai daya dukungnya. Penggunaan pestisida yang berlebihan dan pembuangan limbah industri ke tanah merupakan contoh pencemaran tanah dengan pestisida. Tak semua penggunaan pestisida tepat sasaran, hanya sekitar 20% yang mengenai sasaran, sementara bagian besar sisanya jatuh bebas di tanah. Dampak dari pencemaran tanah yaitu tanah menjadi tidak produktif untuk aktivitas pertanian dan dapat mempengaruhi ketahanan pangan. Yeay, selesai sudah video pembelajaran kita hari ini. Mari kita jaga dan rawat alam dengan baik agar keindahan dan manfaatnya dapat terus dinikmati oleh generasi sekarang dan masa yang akan datang. Cara merawatnya dengan cara tidak membuang sampah sembarangan, menghemat air dan energi, menanam pohon dan menjaga hutan, tidak menggunakan bahan kimia yang berbahaya bagi lingkungan, dan berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian alam. Dengan menjaga kelestarian alam, kita berarti menjaga kehidupan kita sendiri dan masa yang akan datang di planet bumi. Tidak sampai di situ saja ya. Untuk melihat seberapa jauh kalian memahami materi yang Ibu sampaikan, Ibu akan memberikan LKPD dan kita akan mengerjakan sambil bersenang-senang. Selamat mengerjakan semuanya.